Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kembali lagi berjumpa dengan Pusat Terapi dan Homeschool Total Mind Learning bersama saya Yovan P. Putra. Jadi ini adalah sesi podcast perdana kami, yang mana pada sesi ini merupakan sesi kami membahas berbagai pertanyaan yang ada yang masuk di WA Group Autism Awareness Indonesia. Jadi WA Group Autism Awareness Indonesia itu adalah WA Group yang dikelola oleh Total Mind Learning, yang ditujukan untuk mereka yang tertarik untuk berdiskusi atau bertanya seputar isu terkait ABK, autisme, dan berkebutuhan khusus lainnya. Adapun sekiranya Anda ingin bergabung di dalam WA Group tersebut, Anda bisa melihat linknya ada di setiap post dari Instagram Total Mind Learning, Homeschool Total Mind Learning. Oke, jadi pada podcast kali ini kami akan mulai menjawab satu atau mungkin dua pertanyaan yang ada kami ambil dari WA Group Autism Awareness Indonesia. Jadi artiannya dengan demikian Anda boleh bertanya apapun di WA Group tersebut, lalu kemudian nanti kami akan membahasnya melalui podcast. Dengan demikian semua orang tua, semua pemirsa bisa belajar juga melalui seri podcast ini. Jadi podcast ini nantinya akan berseri, secara periodik kami akan membuat yang terbaru dengan narasumber yang berbeda-beda. Oke, Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa, kali ini saya didampingi oleh rekan saya Jonathan, yang mana Jonathan ini merupakan salah seorang professional autism expert di Total Mind Learning. Jadi beliau sudah bekerja dengan klien baik yang berkebutuhan khusus, autisme, maupun isu berkebutuhan lainnya, baik yang usia muda, anak-anak, seusia balita, atau sampai usia dewasa. Ya. How old is Tiki? 27 tahun, ya, sampai 27 tahun. Oke, jadi kita akan bertanya banyak berkaitan dengan isu berkebutuhan khusus, autisme, dan lain-lain. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai media pembelajaran untuk para orang tua, utamanya orang tua yang ada di daerah di luar kota yang tidak memiliki akses kepada layanan profesional autisme. Itulah sebabnya mereka nanti bisa belajar melalui podcast ini, mereka bisa menerapkannya langsung kepada anak mereka. Jadi dengan demikian anak mereka walaupun tinggal di pulau atau tinggal di luar kota yang tidak memiliki layanan pendidikan atau terapi autisme, tetap bisa melakukan pendidikan dan terapi secara baik. Oke, tanpa berpanjang lebar, kami akan mengangkat satu pertanyaan yang ada dari WA Group Autism Awareness Indonesia. Jadi ini dari Ibu Tira, ya. Kebetulan beliau ini beliau berkata bahwa kami tinggal sekeluarga di pulau yang tidak memiliki layanan pendidikan autisme. Anak kami kebetulan autis dan kami ingin memberikan layanan pendidikan mungkin ya, pendidikan dan terapi autis kepada putranya. Bagaimana sih prinsip memberikan pendidikan dan terapi yang benar? So if I translate this to you, the question might sound like this. Okay, so this is coming from Madam Tira, and she's a mother of one autistic boy living in an island. Okay, so quite remote and with no autism services, right? So her question is how or what principles that she must obey in order to deliver a very effective education and therapy for her son. Okay, what do you have to say about this? Yes, that's a great question, especially considering the position that she is in currently with her child dealing with autism. And being in such a remote location, it's not very easy to acquire the necessary treatment for her child that her child needs. So the first step for developing this higher sense of treatment for her child is to build a sense of rapport. And essentially what that means is
building trust and effective communication between her child and whoever is trying to introduce these schemes to help her child grow through these interventions. Alright. So, jadi yang pertama, prinsip yang pertama menurut John itu adalah pentingnya ibu untuk membangun rapport atau kepercayaan, ya, trust, ya. Karena tanpa ada rapport, tanpa ada trust, maka tidak akan terbina komunikasi yang efektif. Dan kalau apakah bentuknya pendidikan, apakah bentuknya terapi, itu adalah sebenarnya salah satu bentuk daripada komunikasi. Jadi tidak akan ada komunikasi kalau tidak ada trust atau tidak ada kepercayaan. Okay, what's next, John? So next, we want to focus on goal targeting and goal identification. So once we have our foundation of trust and rapport built, then our client will be more comfortable and equipped to pursue whatever goal that they are going to accomplish. And without a proper goal in mind, then the pursuit of therapy is pointless, and there's no real agenda in terms of wasting hours and wasting energy trying to find improvement. So the key, most crucial element is to identify a crystal clear goal to move forward with. Oke, jadi menurut John, yang kedua setelah membina rapor itu adalah pentingnya untuk membuat tujuan atau goal setting. Jadi goal setting daripada apa nih sebenarnya tujuan pendidikan atau terapi yang sedang Bapak atau Ibu berikan. Karena menurut John, kalau without proper goals, then the therapy session would be pointless. Jadi kalau nggak ada tujuan, maka terapi yang Anda lakukan itu menjadi nggak ada juntrungannya, akan menghabiskan waktu, ya, akan menghabiskan tenaga, menghabiskan kesabaran mungkin, ya, atensi Anda dan lain-lain. Itulah sebabnya kenapa yang kedua yang paling utama juga merupakan menentukan atau merumuskan tujuan daripada terapi yang hendak dilakukan. Right, so what's next, John? Next is what we call sensory equity, and this idea of sensory equity is using your skill set at hand as someone trained or someone looking to improve the therapy of the person targeted. And what this means is using your given skill set in order to better bring forth the means of effective communication. So in many cases dealing with autistic children, children struggle with vocal clarity, and one way to counter this is to use your senses that you were given obviously at birth. So if someone struggles getting the proper words out when they talk, you could look for their vocal tone of voice, you could look for their body language, and you could use your given sense of sensory abilities to move forward and specifically make way through improvement without relying on one weakness. Alright, thank you, John. Jadi yang ketiga, prinsip yang ketiga menurut Jonathan itu adalah kepemilikan akuitas sensorik atau sensory equity. Jadi artiannya ibu, bapak tidak bisa hanya mengandalkan komunikasi verbal, karena kebanyakan daripada mereka yang autistik itu adalah non-verbal. Jadi dengan demikian kalau komunikasi itu dilandaskan hanya pada verbal, maka akibatnya banyak sekali kemudian yang tidak bisa didapatkan sesinya. Kenapa? Karena rata-rata autisme itu mereka non-verbal, dengan demikian mereka tidak bisa menyampaikan ide yang ada dalam kepala mereka secara verbal. Jadi penting untuk bapak dan ibu itu adalah untuk tidak hanya mendasari kepada komunikasi verbal, tapi juga melihat atau merasakan atau menggunakan berbagai modalitas yang lain seperti penglihatan, visual, atau perabaan, atau
modalitas yang lainnya, gitu ya. Dengan demikian contohnya mungkin artinya adalah ketika bapak bertanya atau ibu bertanya kepada putra putrinya, misalnya pertanyaan, jika kamu bilang ya atau mau, mungkin kedipkan mata sekali. Kalau seumpamanya kamu tidak mau, maka kedipkan mata 2 kali. Nah, itu adalah sesuatu yang sifatnya bisa membangun komunikasi pada mereka yang non-verbal. Jadi komunikasi, kembali lagi, jangan hanya dibatasi hanya sebatas pada verbal. Penting sekali untuk praktisionernya untuk tidak mendasari komunikasi hanya sebatas apa-apa saja kata-kata yang terucap. Alright, John. So we go to number 4. So what's number 4? The fourth tactic is behavioral flexibility. And what this means is identifying the client at hand's individual set of skills and whatever unique way that sets them apart, and identifying that skill set and using that knowledge that you take from your client or your person at home or your child, and honing in on the necessary adjustments needed to make in order to further succeed in developing a chemistry and developing a more efficient means of therapy. Oke. Jadi prinsip yang keempat menurut John itu adalah bahwa dalam menjalankan pendidikan atau terapi itu artinya adalah sebenarnya tidak ada aturan bakunya. Jadi kalau sekiranya bapak ibu tidak melakukan pendidikan atau terapi kepada putra putrinya, ya tidak ada buku yang mengatakan bahwa harus melakukannya seperti ini, tidak ada. Yang ada itu hanyalah berbagai teknik, banyak berbagai teknik tersebut. Ada teknik yang bekerja, ada teknik yang tidak. Nah, prinsipnya dalam menurut John artinya adalah honing on necessary adjustment, right? Oke, jadi kalau seumpamanya ada yang tidak bekerja, tekniknya tidak bekerja, ganti. Jangan terus itu saja. Itulah pentingnya untuk mengamati, mencatat bagaimana proses daripada respon si anak tersebut. Misalnya, bapak ibu sudah melakukan terapi, katakan di dalam ruangan, berbagai cara, berbagai aktivitas sudah dilakukan, tapi kemudian tidak mendatangkan respon yang diinginkan. Mungkin ada baiknya untuk melakukan coba-coba di luar ruangan. Atau mungkin katakan misalnya memberikan terapi berbagai metode dilakukan di pagi hari tapi tidak memberikan hasil yang diharapkan. Mungkin bisa mengganti katakan di siang hari atau di sore hari. Jadi dengan catatan penting sekali untuk bapak dan ibu untuk kemudian melakukan pencatatan. Apa yang bekerja dan apa yang tidak akan ketahuan kalau sekiranya kita melakukan pencatatan. Alright, so let's go to number 5. So the final step in building effective communication is the principle of ecology, and essentially what this means is developing a consistency throughout the different avenues of the intended recipient's daily life. So it's one thing to achieve success in therapy with the intended person, but it is so important to have that success translated into their daily lives, whether it be at school or doing a hobby or with their peers in their life at home in the house. So it's incredibly important to develop a strong foundation of therapeutic success in order for the child or the client to translate that into their daily life. Oke, jadi prinsip yang kelima itu adalah prinsip ekologi. Maksudnya itu artinya adalah kalau sekiranya bapak ibu sudah berhasil memanifestasikan perubahan pada putra putrinya ya di satu tempat, katakan di rumah, maka perubahan ini harus termanifestasi juga di tempat lain. Misalnya katakan di ruang publik ya, di tempat-tempat publik katakan, atau mungkin di sekolahnya, atau mungkin di rumah temannya, di rumah keluarganya, di rumah saudaranya. Jadi tidak hanya termanifestasi di satu tempat saja. Demikian juga itu yang tadi John bilang,
the importance of consistency, right? Yes. Importance of consistency. Artinya tidak hanya berhasil, ya toh. Artinya adalah pada hari ini, tapi juga manifestasi tersebut masih tetap akan ada pada keesokan harinya, dan keesokan harinya. Jadi perubahan tersebut harus multi tempat dan multi waktu, kurang lebih seperti itu. Kata kuncinya adalah, as John said, consistency. Alright, okay, so let's go to question number 2, John. Yes. Right. So this is still related with question number 1. How exactly, the best method of building rapport? Yes, great question. So rapport obviously is one of the most crucial steps into our effective communication nest. And so there are two main tactics, or two extremely useful ideas to help build that sense of rapport and trust in order to communicate effectively. So in dealing with autistic children, one very, very beneficial tactic we can use is mirroring. And this idea of mirroring involves utilizing a certain area of strength and comfortability and in your client, and essentially repeating or mirroring that act or that activity in order to induce more comfort, therefore creating a sense of shared interest and commonality. So an example of this may be art. If the client has an interest in doing artwork, then you, the person in charge of that therapy, should share a common interest, and this could be with any hobby that makes your client stick out and unique. A second tactic is leading. So the idea of leading has to do with the both spoken word difficulties that your client may have or your child may have, and a lot of times they just want to be heard and they want a direction for their conversation to go. So it is very important not to overwhelm the intended person with fast talking, even though it seems like you are doing the right thing. You want to go at a pace that is easy to follow along for the intended recipient. So you talk at a slow pace, keep it about one specific topic, and let your intended person catch up and work from there in order to establish more effective communication. Okay. So what's the second method? Leading. Leading. Okay, pacing and leading. Alright. Okay, so jadi rapor, bagaimana cara metode yang terbaik untuk membina rapor atau membina trust? Ya, karena tadi kembali lagi di sesi yang sebelumnya kita sudah membahas bahwa tanpa trust, tanpa kepercayaan, maka tidak akan ada komunikasi. Jadi cara untuk membangun rapor itu adalah, menurut John, ada dua, yaitu adalah mirroring. Artinya adalah kita seperti kaca, ya, memberikan refleksi, bayangan, ya. Artinya apa yang dilakukan, baik secara gerak fisiknya atau baik secara kata-katanya, baik secara bagaimana dia mengatakan apa yang dia katakan, ya. Dengan adanya mirroring itu, dengan kita melakukan kesamaan, maka akan terjadi yang namanya ikatan emosional. Jadi muncullah yang namanya kepercayaan itu. Okay. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu adalah pacing and leading. Jadi kalau pacing and leading itu adalah apa yang Anda lakukan itu adalah sebenarnya mengikuti saja dulu apa yang dilakukan oleh putra Anda. Ikuti dulu. Ikuti sesekali Anda mengujinya. Kali ini artinya adalah Anda yang tidak lagi mengikuti, tapi Anda mengganti polanya. Apakah anak Anda itu kemudian mengikuti Anda? Kalau sudah terbina rapor, kalau sudah terbina trust, mestinya ketika Anda lead atau ketika Anda ambil alih, ketika Anda ganti polanya, maka dia akan gantian mengikuti Anda. Kalau sumpamanya belum, maka Anda lakukan lagi pacing atau Anda ikuti lagi. Demikian selanjutnya. Artinya Anda melakukan yang disebut sebagai metode pacing and leading, right? Okay, pacing and leading. Alright, thank you so much, John, for your answer. And Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi
untuk sesi podcast kali ini kami hanya mengangkat 2 pertanyaan tersebut. Nantikan pada podcast yang berikutnya di mana kami juga akan mengangkat berbagai pertanyaan lain dari WA Group Autism Awareness Indonesia. Sekiranya Anda ingin bergabung di WA Group Autism Awareness Indonesia, Anda bisa melihat linknya di postingan Instagram Pusat Terapi dan Homeschool Total Mind Learning. Jadi nantikan terus postingannya, nantikan terus juga podcastnya, dan kami berharap mudah-mudahan ini adalah kontribusi positif kami bagi Bapak dan Ibu sekalian praktisi autisme dimanapun berada untuk bisa memberikan layanan pendidikan dan terapi autisme kepada siswa yang berkebutuhan dimanapun mereka berada. Itu saja dari kami. Nantikan sesi podcast berikutnya yang kami akan buat secara periodik, dan kami berharap mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan sesi pembelajaran dan terapi yang menyenangkan dan juga efektif dengan putra Anda. Kami mohon diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.